catatan-catatan di primbon itu dengan apa yang dulu di era leluhur kita itu diajarkan itu memang ada perbedaan yang sangat jelas ya Pak ya dari primbon tersebut selain dari warna. Kalau kita bicara tentang pergeseran primbon, catatan-catatan leluhur dari era Mataram kuno sampai dengan mungkin di era Singosari, Mojopahit sampai era Mataram Islam ya Pak ya. Itu memang ada Ya, ya, pergeseran yang jauh apalagi kalau kita bicara secara umum masyarakat sudah mengetahui bahwa di era Sultan Agung itu memang kalender Jawa pun sudah dirubah kan gitu. betul, Otomatis betul. secara tidak langsung juga di tahun 1900-an tadi yang saya sampaikan di awal bahwa munculnya cetakan-cetakan primbon otomatis kan menyesuaikan Pak dengan adanya Ya, perubahan-perubahan yang dilakukan di era Sultan Agung kan gitu. ya, Tetapi kita ya, sebagai pelestari ajaran-ajaran leluhur kan bisa membedakan Pak di dalam primbon itu mana yang masih asli, yang original, kemudian mana yang sudah dilakukan perubahan. ya. Saya pernah membaca salah satu primbon, Pak. Di dalam primbon itu kan juga diajarkan tentang pawukon. Kalau kita bicara pawukon ini sendiri kan bukan satu ilmu yang baru, bukan satu ilmu yang ditemukan di era Mataram Islam, tetapi memang sudah ditemukan jauh-jauh hari ya. Mungkin kalau kita bicara di abad ke-7 itu kan sudah ada prasasti-prasasti yang tertulis tentang adanya pawukon. Artinya pawukon yang ada di dalam primbon itu memang mengambil dari apa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita di era dulu ya Pak Cahyaji ya. Ya, ya. Jadi kalau yang disampaikan Raden Kusuma itu benar sekali bahwa sebenarnya seperti pengetahuan Pawukon, kemudian adanya Poncoworo, kemudian Saptoworo dan Satworo itu sudah ada di zaman Mataram kuno atau mungkin bahkan sebelum Mataram kuno karena ditemukannya kan di Prasasti Canggal itu kan 654 Masehi. Kemudian Prasasti Manju Sri Graha itu sekitar 714 Masehi. Nah, di situ sudah menentukan adanya Satworo, Poncoworo, dan Saptoworo. Begitu nanti ketemu Satworo, Poncoworo, dan Saptoworo, maka otomatis wuku itu akan ketemu. Itulah hebatnya leluhur kita. Mereka menggunakan matematika kalender. Jadi kalendernya itu sudah menggunakan perhitungan matematika yang nantinya kalau misalnya ketemu tiga angka dari Satworo, Poncoworo, Saptoworo itu mereka ada rumusnya. Dan itu langsung ketemu nanti wukunya apa. Seperti itu. Ya, ya. Itu sudah digunakan dari zaman dulu kala, bukan di zaman Mataram saja. Tetapi Mataram itu juga ikut melestarikan budaya atau ajaran-ajaran leluhur Jawa yang terdahulu. Gitu. Ya, ya. Gini Pak Cahyaji, mungkin bisa Pak Cahyaji secara singkat ya menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam 10 catatan primbon-primbon tadi Pak, secara garis besar saja mungkin. Ya, contohnya adalah Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomo Hayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sudut pandang Rahayu. Kalau kita bicara primbon ini kan sejarahnya panjang sekali nih Pak Cahyaji. Bahwa primbon yang kita kenal sekarang ini kan hasil cetakan terakhir ya Pak Cahyaji. Dari sekian buku primbon yang ada, ini adalah hasil cetakan di tahun 1930-an itu Pak Cahyaji. Sedangkan kalau kita melihat bahwasanya primbon yang ditemukan, catatan dalam bentuk cetakan buku tertua itu kan di tahun 1906. Sayangnya, primbon yang ada saat ini tuh kurang populer, Pak. Apalagi anak muda sudah tidak tahu tentang primbon itu apa. Pak Jayadi bisa menjelaskan secara terperinci tentang primbon karena banyak stigma terhadap primbon sendiri. Dikatakan bahwa primbon ini adalah bukan dari ajaran leluhur kita gitu loh. Ini adalah di era masuknya kebudayaan dari manca atau kalau kita boleh sebut adalah kebudayaan di era Mataram Islam sehingga primbon ini dianggap kurang valid kalau itu dijadikan sebagai pegangan dari para kelompok penghayat. Pak Cahyaji mungkin bisa ya. bercerita nih tentang sejarah primbon terlebih dahulu. Monggo. Ya,
kalau kita baca mengenai kitab Primbon, di situ disampaikan bahwa merupakan peninggalan ajaran luhur Nungso Jawi, jadi leluhur Nusantara. Tapi kalau kita baca, itu memang ada campuran-campuran dengan kawruh monco atau ilmu pengetahuan yang berasal dari mancanegara juga, karena waktu pembuatan Primbon sendiri itu adalah zaman perubahan antara Mojopahit dengan Mataram. Nah, di situ juga disampaikan bahwa sumber ilmu pengetahuan berasal dari Sultan Hamengkubuwono. Sehingga waktu itu untuk melestarikannya, maka Hamengkubuwono kelima itu sudah memperbolehkan untuk diwedarkan di masyarakat umum. Dan Hamengkubuwono VII dengan Pangeran Haryo Cakraningrat itu akhirnya membuat tulisan kitab Primbon ini. Dan cetakan yang pertama yaitu oleh Raden Sumodijoyo tahun 1939. Di Parimbon atau Primbon, kalau kita baca itu juga nggak ada yang menyampaikan bahwa artinya tuh apa tuh ini, artinya Primbon ini. Tetapi beberapa orang menyimpulkan, satu ya Primbon atau Parimbon. Jadi pari imbon, pari itu kan orang Jawa kan istilahnya padi. Padi itu adalah beras. Beras itu wose. Jadi orang Jawa itu banyak sekali dengan makna-makna kiasan. Kemudian imbon ini adalah diimbu atau disimpan. Jadi kitab yang sangat penting yang wajib disimpan. Jadi maka dikatakan sebagai parimbon. Ada yang menyampaikan seperti itu. Kalau di kitabnya sendiri, parimbon dikatakan moho Sandi Woro Darmo. Jadi moho itu adalah maha atau sesuatu yang besar, yang istimewa ya. Kemudian sandi itu adalah rahasia, woro itu adalah ilmu pengetahuan atau berita, dharma ini adalah kebaikan atau budi dharma kebaikan. Jadi di dalamnya memuat ilmu pengetahuan yang besar mengenai sandi-sandi dharma untuk kebaikan. Itu adalah isi dari Parimbon. Primbon sendiri ada primbon babon. Berarti primbon itu kan cukup banyak sekali. Tetapi primbon babon itu atau primbon sumber dari primbon itu ada sekitar 10 primbon yang disampaikan di dalam kitab primbon. Yang pertama, kitab primbon Betal Jemur Ada Makna. Yang kedua, kitab primbon Lukman Nakim Ada Makna. Ketiga, kitab primbon Atasadur Ada Makna. Yang keempat, kitab Primbon Bekti Jamal Ada Makna. Kemudian yang kelima, kitab Primbon Sadat Sahtir Ada Makna. Yang keenam, kitab Primbon Koramul Samsi Ada Makna. Yang ketujuh, kitab Primbon Naksalansir Ada Makna. Yang kedelapan, kitab Primbon Kurasin Ada Makna. Yang kesembilan, kitab Primbon Aji Mantrawara Yoga Brata Yoga Mantra. Dan yang 10 adalah kitab Primbon Kunci Betal Jemur. Nah, ini isinya tentunya berbeda-beda. Setiap kitab tadi itu memuat berbagai macam ilmu pengetahuan. Tentunya adalah tuntunan untuk kehidupan ini. Gitu. Artinya gini ya Pak Cahyaji, memang di dalam kitab Primbon sendiri sudah dikelompokkan di 10 kitab ya berarti ya, atau 10 catatan yang nantinya setiap catatan itu akan memiliki isi yang berbeda-beda kan. Betul. Catatan Primbon itu sendiri. Tetapi di beberapa catatan yang pernah saya baca tuh Pak, bahwa Primbon itu ada 11 ya. Yang satunya itu Primbon apa ya Pak? Primbon yang kalau yang 11 itu satunya itu yang terjemahan sih, terjemahan dalam bentuk bahasa Indonesia. Oh, sudah alih bahasa ya artinya. Alih bahasa. Yeah. Teman kalau untuk babonnya adalah yang dari Ada Makna ini. Jadi sekitar 9 sampai 10 primbon itu yang menjadi istilahnya sumber dari berbagai primbon yang lainnya nantinya gitu. Nah, ini Pak Cahyaji, kalau orang pada umumnya itu memahami primbon itu kan terkait masalah tentang neptu, terkait tentang hari-hari Jawa lah, tentang hari-hari Jawa. Yeah. Sebenarnya kalau kita bicara tadi ada sekitar 10-an catatan ya yang kita sebut sebagai primbon itu kan ternyata kan banyak sekali, tidak hanya neptu ataupun hari-hari Jawa yang dijelaskan di dalam primbon. Nah, ini Pak Cahyaji yang saya tanyakan, seberapa jauh nih Pak primbon-primbon yang sekarang ada di kita yang bisa kita baca itu mengalami suatu perubahan-perubahan di era Mataram Islam. Mungkin Pak Cahyaji bisa
Jadi membeberkan perbedaan-perbedaannya. ya tentunya kita ini juga berterima kasih karena ada kitab Primbon yang tentunya bisa menjadi literasi ataupun referensi yang meskipun itu tidak semuanya serta-merta kita gunakan sebagai acuan dalam kehidupan, tetapi itu juga kita bisa ambil intisari-intisari dari primbon tersebut. Dan di primbon tersebut itu juga sudah mengajarkan, yaitu jangan percaya ucapan orang lain. Jadi dalam arti kita harus mengetahui sebenarnya apa toh yang terjadi. Jangan percaya omongan orang aja, kan gitu. Kemudian jangan percaya akan riwayat kuno atau lama karena lamanya. Ini harus dimengerti, kemudian dengan nalar dan pikiran serta hati kita. Kenapa? Karena di primbon sendiri pun itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang tidak dijelaskan secara detail. Itu hanya ditulis saja. Kemudian di situ juga disampaikan jangan percaya kepada berita karena banyak orang yang mengabarkan atau banyaknya orang yang mengabarkan. Dalam arti begini, kalau kita memiliki suatu pengetahuan karena itu kita dapat informasi dari yang lain, jangan langsung percaya. Tapi kita harus benar-benar mengetahui dari ilmu yang dipelajarin itu dan harus tahu kenyataannya itu seperti apa. Itu. Kemudian juga disampaikan jangan percaya kepada pengetahuan karangan ataupun pengetahuan yang bersumber dari orang yang bijaksana di zaman kuno. Nah, maksudnya gimana? Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalaupun toh kita belajar ilmu pengetahuan, tentunya kita harus mencari sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak, masih relevan atau tidak. Keterkaitan dengan yang Raden Kusuma tadi tanyakan, apakah ada perbedaan-perbedaan di dalam kitab Primbon? Nah, kitab Primbon itu tentunya ada berbagai perbedaan. Sebagai contohnya adalah hari ya. Disampaikan ada Poncoworo atau pasaran atau Ya. Poncowasono. Itu di primbon kalau misalkan legi itu warnanya putih. Kemudian kalau pahing itu merah, kalau pon itu kuning, wage itu hitam, nah kemudian kliwon itu kelawu. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan leluhur Jawa sebelumnya? Atau kalau kita sebut leluhur Jawa itu istilahnya bukan Jawa kuno. Nanti kalau kuno kan istilahnya kan sudah Modern ya. ketinggalan zaman kan gitu. Nah, sebenarnya di Kawruh Jawa itu dikenalnya sebagai Kawruh Jawa Dipoyono kan gitu. Jadi kalau misalkan Jawa ini sebenarnya artinya sudah memahami atau mengerti. Jadi orang Jawa itu nggak boleh asal ikut-ikutan saja, tapi semuanya itu harus memahami, harus mengerti. Kemudian Dipo itu adalah cahaya. Yono itu yo ono. Yo ono itu adalah ya ada. Ya ada adalah apa? Gumelar. Gumelar itu apa yang gumelar? Gumelar itu jagat. Kalau belum gumelar itu namanya gaib kan gitu. Karena ini adalah sudah gumelar itu namanya jagat. Makanya dari yo ono to yono. Maka dikatakan sebagai Jawa cahyaning jagat. Jadi ini luar biasa sekali bahwa ketika manusia itu sudah memahami ilmu pengetahuan dan dia sudah mengerti, maka dia bisa bercahaya dan bisa menerangi diri pribadinya ataupun alam jagat raya. Sama istilahnya sanepone atau sandinya adalah Jawa Dipoyono, Jawa bercahaya menerangi jagat. Di situ disampaikan bahwa kalau legi manis, manis ini adalah warnanya bukan putih tapi kuning. Nah, kalau misalkan pahing itu adalah merah, kemudian kalau pon itu adalah putih, wage itu adalah hitam. Karena gandengannya kan begini. Kalau misalkan legi itu adalah manis, kan gitu. Kalau dulu kan disampaikan bahwa legi itu adalah manis. Dan manis itu pasti terang. Dalam arti sesuatu yang manis itu merupakan suatu cahaya yang terang. Kalau misalkan kita bersenang-senang, wajah kita kan juga bergembira, ya kan? Ya, ya. Nah, istilahnya terang padang dalani. Jadi jalannya itu terang. Nah, kalau jalannya terang itu katakan adalah yang kuning. Kalau merah itu sesuatu yang pahit. Kenapa? Karena di dalam satu kepahitan ini kadang-kadang orang kan ya bisa aja emosi. Nah, terus kemudian kalau emosi kan tandanya juga merah. Atau dia harus bekerja keras, dia harus punya tekad yang keras untuk mencapai kesuksesannya. Di situ dikatakan pon itu putih dan wage itu adalah hitam. Di sini pasti akan berlawanan antara hitam dan putih. Ada putih, ada hitam. Kemudian kelawu. Kelawu itu adalah kasih. Kasih itu adalah mencampurnya semua elemen warna tadi. Makanya kalau dulu saya ini juga
sukanya kan kadang-kadang dengar berita itu kan nggak percaya tuh. Saya coba tuh warna-warna itu saya kumpulin, saya coba ternyata hasilnya pun juga kelabu gitu loh. Atau abu-abu gitu loh. Jadi berbagai campuran warna tadi. Nah itu menandakan bahwa kliwon itu kasih. Semua tadi bisa menyampur jadi satu, bisa baik, mau baik yang putih, yang hitam, yang manis, yang pahit, kalau ada kasih sayang. Jadi kasih sayang itu adalah kuncinya atau perpaduan dari berbagai warna tadi. Nah itu Ya. adalah alam semesta. Jadi nggak cuma satu warna tadi. Nah intinya kita harus mempunyai namanya kliwon atau kasih sayang. Itu. Artinya gini ya Pak Cahyaji, catatan-catatan di primbon itu dengan apa yang dulu di era leluhur kita itu diajarkan itu memang ada perbedaan yang sangat jelas ya Pak ya dari primbon tersebut selain dari warna. Kalau kita bicara tentang pergeseran primbon, catatan-catatan leluhur dari era Mataram kuno sampai dengan mungkin di era Singosari, Mojopahit sampai era Mataram Islam ya Pak ya. Itu memang ada Ya, ya, pergeseran yang jauh apalagi kalau kita bicara secara umum masyarakat sudah mengetahui bahwa di era Sultan Agung itu memang kalender Jawa pun sudah dirubah kan gitu. betul, Otomatis betul. secara tidak langsung juga di tahun 1900-an tadi yang saya sampaikan di awal bahwa munculnya cetakan-cetakan primbon otomatis kan menyesuaikan Pak dengan adanya Ya, perubahan-perubahan yang dilakukan di era Sultan Agung kan gitu. ya, Tetapi kita ya, sebagai pelestari ajaran-ajaran leluhur kan bisa membedakan Pak di dalam primbon itu mana yang masih asli, yang original, kemudian mana yang sudah dilakukan perubahan. ya, Saya pernah membaca salah satu primbon, Pak. Di dalam primbon itu kan juga diajarkan tentang pawukon. Kalau kita bicara pawukon ini sendiri kan bukan satu ilmu yang baru, bukan satu ilmu yang ditemukan di era Mataram Islam, tetapi memang sudah ditemukan jauh-jauh hari ya. Mungkin kalau kita bicara di abad ke-7 itu kan sudah ada prasasti-prasasti yang tertulis tentang adanya pawukon. Artinya pawukon yang ada di dalam primbon itu memang mengambil dari apa yang sudah diajarkan oleh leluhur kita di era dulu ya Pak Cahyaji ya. ya, ya. Jadi kalau yang disampaikan Raden Kusuma itu benar sekali bahwa sebenarnya seperti pengetahuan pawukon, kemudian adanya Poncoworo, kemudian Saptoworo dan Satworo itu sudah ada di zaman Mataram kuno atau mungkin bahkan sebelum Mataram kuno karena ditemukannya kan di Prasasti Canggal itu kan 654 Masehi. Kemudian Prasasti Manju Sri Graha itu sekitar 714 Masehi. Nah, di situ sudah menentukan adanya Satworo, Poncoworo dan Saptoworo. Begitu nanti ketemu Satworo, Poncoworo dan Saptoworo, maka otomatis wuku itu akan ketemu. Itulah hebatnya leluhur kita. Mereka menggunakan matematika kalender. Jadi kalendernya itu sudah menggunakan perhitungan matematika yang nantinya kalau misalnya ketemu 3 angka dari Satworo, Poncoworo, Saptoworo itu mereka ada rumusnya. Dan itu langsung ketemu nanti wukunya apa. Seperti itu. Ya, ya. Itu sudah digunakan dari zaman dulu kala. Bukan di zaman Mataram saja. Tetapi Mataram itu juga ikut melestarikan budaya atau ajaran-ajaran leluhur Jawa yang terdahulu gitu. Ya, ya. Gini Pak Cahyaji, mungkin bisa Pak Cahyaji secara singkat ya menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam 10 catatan primbon-primbon tadi Pak, secara garis besar saja mungkin. Ya, contohnya adalah kitab primbon Betal Jemur ada makna. Ini yang dibahas tentunya yang berhubungan dengan perhitungan. Perhitungan adanya jam, kemudian adanya naftu hari, kemudian pasaran, bulan, dan tahun. Kemudian perhitungan hari baik, hari untuk bepergian, untuk pernikahan, kemudian selamatan, kemudian perwatakan manusia lahir, sampai obat-obatan tradisional pun di Betal Jemur itu juga sudah dibahas. Meskipun nantinya ke depan kita harus mencocokkan atau kita harus berdasarkan jurnal-jurnal yang ada sekarang ya kalau untuk obat-obatan tradisionalnya. Apakah itu benar ataukah tidak? Nah itu masih ada pembuktian yang lebih lanjut. Kemudian pawukon ternyata di Betal Jemur ada makna itu juga sudah dijelaskan juga. Terus perwatakan orang berdasarkan kondisi badannya. Misalkan kalau alisnya tebal, alisnya tipis, kemudian ada andeng-andengnya atau tai lalatnya itu bagaimana. Kemudian ada kalau pindah rumah itu ada Nogo Tahun, Jatingarang. Kemudian kalau yang nggak baik itu bagaimana. Nah ini disampaikan sampai perkiraan-perkiraan kalau ada misalkan
keduten. Nah, keduten ini juga disampaikan juga. Ini perlambang kedut ini seperti apa? Misalkan ada perlambang burung berkicau itu mengarahnya kemana, sampai dengan juga dibahas mengenai ramalan tentang kehidupan. Jadi tidak hanya tarot saja yang punya, tetapi orang Indonesia pun berdasarkan kitab primbon, kita ini sudah bisa jadi peramal yang hebat itu. Tinggal hanya butuh kertas, orang suruh ngambil, dapat ketemu angka berapa, ya kan, angka 3, 2, atau angka 5. Nah, nanti ketemu huruf apa, dicocokin di situ. Itu udah ada jawabannya atas apa yang dia inginkan. Nah, itu luar biasa. Pertanyaannya apa aja, nanti ada listnya, ada daftarnya, dan mau apa nih? Nanti kira-kira tercapai nggak, kan gitu. Nah, itu kalau yang seperti itu yang seneng biasanya yang masih pacaran-pacaran tuh, masih anak-anak muda itu biasanya tanyanya kan nanti cocok nggak nih, kan gitu. Nah, di situ tuh udah bisa untuk meramal itu dengan berdasarkan kita primbon betal jemur ada makna. Kemudian yang berikutnya itu Lukman Hakim. Jadi Lukman Hakim ada makna itu berhubungan dengan pengetahuan panjang umur. Nah, bagaimana nih supaya panjang umur? Supaya kalau misalkan nih mempunyai anak, nanti punya anaknya juga panjang umur, kemudian bapak ibunya juga bisa panjang umur. Nah, ternyata itu dibahas. Itu ilmu kawruh yang dari mana? Dari Nusantara, dari Nungso Jawi. Gitu loh. Dikatakan ilmu kawruh namanya Yuswa Widodo. Jadi panjang umur yang dalam keselamatan atau kebaikan. Kemudian ada sastro gending juga. Terus kemudian ada cara menghitung pernikahan yang akan mendapatkan kemuliaan. Istilahnya mendapatkan keraton mulyo. Itu juga ada di Lukman Hakim. Kemudian perhitungan ijab nikah, kemudian pengetahuan tentang hubungan suami istri, kemudian bagaimana membuat obat-obatan Jawa, baik itu jamu tradisional untuk laki-laki dan untuk perempuan, dan juga bisa untuk pengetahuan mengenai raja-raja, meskipun ya itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing, mau menggunakan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang bagus juga adalah di Kitab Primbon Atasadur ada makna. Ini juga sangat bagus. Kenapa? Karena di sini banyak sekali nasihat-nasihat luhur, petuah-petuah luhur yang membahas bagaimana kejadian manusia, bagaimana letaknya budi, bagaimana letaknya sukma, bagaimana letaknya cipta, bagaimana letaknya rasa, dan bagaimana menjalani kehidupan yang sejati itu dibahas semuanya di situ. Dan di situ sebenarnya ilmunya memang sudah dicampur-campur ya. Ilmunya di primbon sudah dicampur-campur. Tetapi bagi ajaran luhur Nusantara atau Nungso Jawi, ora kesamaran. Jadi tidak akan keslamur. Tidak akan keslamur itu tidak akan terbiaskan. Dia akan tahu ini asli, ini yang bukan. Jadi kalau misalnya orang sudah mengetahui ilmu dalamnya, dia akan memahami, oh ini ilmu asli tanah Nusantara. Kenapa di situ bahasanya juga bahasa yang sangat-sangat miring, banyak sekali bahasa-bahasa Sanepo juga. Meskipun orang Jawa membacanya pun itu kadang-kadang juga bingung juga gitu loh. Apalagi yang bukan orang Jawa aja membaca bingung gitu loh. Apalagi bukan orang Jawa membacanya pasti nggak ngerti maksud arti sesungguhnya. Nah, tapi nanti kita berusaha ke depan kita akan bahas nih mengenai ilmu, contohlah Wirayat Jati, apa tuh maksudnya Wirayat Jati? Kemudian Laksito Jati, apa tuh maksudnya Laksito Jati? Kemudian Panunggal Jati itu bagaimana? Karono Jati itu apa? Kemudian Purbo Jati apa? Saloko Jati apa? Sasmito Jati apa? Wasono Jati apa? Nanti kita ke depan akan bahas ini satu-satu Raden Kusuma biar untuk siap. menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Tapi gini Pak Cahyaji, bahwa kalau kita bicara tentang penghayat kepercayaan nih Pak, ini kan sudah anti dengan primbon nih, makanya kan karena ini adalah permintaan dari subscriber kita ya, bahwa kita diminta untuk bisa memberikan wawasan tentang primbon, maka ini saya garis bawahi bahwa memang betul primbon itu ada, dan kami juga meyakini bahwa primbon itu sendiri memang sudah campur-campur aduk ya Pak. Sudah ndak karuan lah bahasanya. Cuma karena kita sebagai pelaku penghayat kepercayaan yang betul-betul memahami tentang ajaran leluhur, maka kita tahu mana dari kita primbon yang masih asli dan mana yang sudah tercampur, sehingga kita masih
bisa melihat primbon secara asli itu sebenarnya seperti apa. Apa yang diajarkan leluhur kita itu memang di dalam primbon itu kita masih bisa menemukan. Walaupun kita harus betul-betul teliti betul gitu loh. Jangan sampai Ya, kita salah konsep kan gitu loh. Karena kalau betul-betul tidak mempelajari ajaran leluhur kita, maka ketika belajar tentang primbon banyak salah konsep kan gitu Pak Dayat. Monggo dilanjut Pak ya. Dayat dengan Jadi kitab berikutnya. ya, primbon-primbon ini rata-rata banyak dibuat pegangan juga oleh para pujangga-pujangga yang ada di desa, terutama di daerah-daerah Jawa. Biasanya kalau mereka menemukan temanten atau pernikahan, biasanya mereka mengacunya ke primbon supaya ya mudah ada cetakannya. Tetapi begitu kita mempelajari ilmu yang lebih dalam, nanti kajiannya itu tidak berdasarkan kitab saja, tapi yang mesti kita kaji adalah berdasarkan dari diri pribadi calon pengantin itu sendiri. Jadi misalnya dari wetonnya itu yang kita kaji lebih banyak, termasuk nanti kita hubungkan dengan pawukon, dengan paringkelan, dan lain-lainnya. Jadi itu pun harus ada dasar-dasarnya menyampaikan. Tidak hanya pokoknya begitu. Kalau sudah kena pokoknya begitu itu membingungkan. Karena orang Jawa ini diajarkan yen ngerti ya we kudu ngerti sing sak tenane. Nah, jadi harus memahami apa toh yang sesungguhnya, bukan hanya ngerti hanya kulitnya saja. Apalagi sudah pengen tahu tidak diperbolehkan atau ya pokoknya begitu ya enggak kayak gitu. Orang Jawa nama neng cahyo neng jagat ya harus bener-bener ngerti njaba lan jero, mlumah lan murepe, paribasane seperti itu. Jadi harus tahu semuanya. Kalau nggak ngerti ya bagaimana caranya, kita harus berusaha untuk mengetahuinya. Terus kemudian ada Bekti Jamal. Jadi Bekti Jamal ada makna. Itu yang berhubungan dengan kitab Rajah Tangan. Ini ramalan ya, ramalan dengan Rajah Tangan. Rajah Tangan ini yang tertulis di garis kehidupan yang ada di tangan manusia. Itu bisa berbeda-beda dan itu pun hanya sebagai sekilas istilahnya ramalan. Bisa benar, bisa tidak ya. Kemudian juga disampaikan penjelasan mengenai aksara Jawa Baru. Kenapa di sini sebagai aksara Jawa Baru? Karena aksara ini muncul seketika pemerintahan Demak dan Mataram, yaitu Carakan. Yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Podojoyo, Mogobodongo itu munculnya baru-baru aja, maka dikatakan aksara baru. Kalau yang dulu kan aksara Palawa ataupun Kawi itu dan ataupun aksara yang Sansekerta yang kuno, Jawa kuno itu adalah zaman-zaman dulu. Yang sekarang banyak digunakan adalah aksara Jawa Baru. Itu dijelaskan juga di dalam primbon pengertiannya seperti apa. Nah, di situ tergantung kita mau mempelajarinya mau seperti. Terus perhitungan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian selamatan juga dijelaskan. Setiap beberapa primbon pasti menjelaskan namanya selamatan. Kalau orang Jawa itu tidak lepas dari selamatan, karena selamatan itu adalah rasa syukur yang kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Tuhan Yang Maha Esa itu. Terus masih ada lagi mengenai kitab primbon Sada Satir Ada Makna. Nah, ini berhubungan dengan pitutur-pitutur atau nasihat-nasihat. Terus kemudian ada Aji Jopo Montro. Kemudian ada Rajah Kolo Cokro dan perhitungan mimpi. Jadi mimpi aja juga dikasih perlambang-perlambang. Nah, mengenai benar atau enggak, nanti yang pelaku ini harus apa? Harus niteni. Oh, kalau saya mimpi begini, petunjuknya seperti ini. Kalau saya mimpi begini, ini benar atau enggak? Itu silakan untuk dilakukan namanya leluri. Orang Jawa itu leluri itu menelusuri atau niteni atau istilahnya mengingat-ingat. Kalau seperti ini, tanda-tandanya akan terjadi seperti ini. Itu dari perhitungan mimpi juga disampaikan. Kemudian perhitungan primbon yang Khomarul Samsi ada makna itu ada hubungan dengan Pranoto Mongso, Paringkelan, perhitungan Jawa, tahun Jawa, dan Pawukon. Nah, cuman sinilah ada berbagai perubahan-perubahan. Perubahan dari tahun Jawa dirubah ke tahun yang di zaman Sultan Agung itu ada perubahan-perubahan tahun. Sebagai contoh seperti ini, misalkan yang dulunya tahunnya namanya Purwono diganti dengan Alif. Misalkan tahunnya dulunya Karyono itu diganti dengan Ehi. Kemudian Anomo diganti dengan Jimawal. Lalono diganti dengan J, Ngawono diganti dengan Dal, Pawoko diganti dengan B, Wasono diganti dengan Wawu, dan Swasono diganti dengan Jimakir. Nah, di sini melambangkan tuh sebenarnya, melambangkan dari perjalanan yang ada
kemudian mengalami proses kehidupan, kemudian kembali ke kosong lagi. Sama dengan kehidupan manusia dalam mengalami perjalanan hidup dalam proses kehidupan. Itu dikatakan windu. Itu makanya tahun itu ada 8. Nah, kemudian juga ada dirubah juga mengenai bulan. Bulan itu berdasarkan, kalau orang Jawa kan penanggalannya Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, dan seterusnya. Itu juga penanggalan berdasarkan bulan ya. Nah, dulu dikatakan misalkan Suro itu adalah Warono, kemudian Sapar Wadono, Mulut Wijanggo, kemudian Bakdo Mulut Wiyono, kemudian Jumadilawal Widodo, Jumadilakir Widarpo, kemudian Recep Wilopo, kemudian Ruwah Wahono, Sawal Wurono, kemudian Selo Wujono, dan besar adalah Wujolo. Nah, ini kan ada perubahan-perubahan, tetapi yang dipakai ya pastinya Suro, Sapan, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadilar, Jumadilakir, Betul, Recep, betul, Ruwah, betul. Poso, Bodo, Selo, Besar, istilahnya itu yang dipakai di primbon gitu loh. Perhitungan tahunnya yang dipakai seperti itu. Nah, jadi sudah ada perubahan-perubahan. Kenapa begitu dirubah? Maka orang akan terbiasa menggunakan penanggalan yang baru tadi, tidak menggunakan penanggalan yang lama gitu. Itu dibahas juga di kitab-kitab primbon, itu disampaikan gitu. Pak Cahyo Aji. Jadi dari beberapa kitab yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyo Aji sendiri ya, ternyata memang banyak pergantian-pergantian atau perubahan-perubahan yang dilakukan. Mungkin sisa-sisa dari era Sultan Agung ya, Pak Cahyo Aji ya. Ya, dan itu masih sampai sekarang kan masih dipakai. Jadi kalau kita di dalam kalender Jawa kan juga menggunakannya adalah kalendernya kan bulan Suro. Kan Ya, seperti itu. ya. Tidak Makanya dengan cetakan-cetakan primbon yang dicetak di atas tahun 1900-an ini memang sudah tercampur perubahan-perubahan dari era Sultan Agung itu sendiri ya, Pak. Sehingga ya, mau ndak mau kan kita ngikuti itu kan gitu loh. Nah, ya, perlu dipahami buat rekan-rekan semua bahwa primbon ini atau kita sebut sebagai catatan ini memang betul dicetak atau dibukukan di tahun 1900-an. Namun, ilmu-ilmu yang ada di primbon yang tadi sudah dijelaskan, ini bersumber dari ajaran leluhur kita yang memang di era perubahan peradaban, perubahan era, baik dari Mataram kuno sampai dengan Mataram Islam memang banyak sekali perubahan-perubahan. Namun, secara ilmu itu banyak sekali ditemukan juga ajaran-ajaran yang luhur atau ajaran-ajaran yang berasal dari luhur kita langsung ini yang masih ada. Makanya kita perlu betul-betul memilah betul ini untuk belajar tentang primbon. Artinya apa, Pak Cahyo Aji? Bahwa primbon ini memang kalau mau dijadikan pegangan bisa ya, dijadikan sebagai sumber ilmu bisa. Namun bagi kita selaku penganut kepercayaan harus paham dulu mana yang asli dari leluhur kita, mana yang sudah tercampur, sehingga kita betul-betul bisa menggunakan primbon itu secara bijak, kan gitu Pak Cahyo. betul, betul. Karena Karena itu campuran, benar. ya, karena campuran. Nah, memang kalau kita bicara tentang agama yang ada di Jawa atau agama di era leluhur kita itu kan pernah dilakukan penelitian ya Pak. Karena adanya campuran sehingga digolongkan menjadi 3 golongan kan gitu kan. Ada golongan santri, kemudian ada golongan priayi, kemudian juga ada golongan abangan. Nah, masing-masing itu juga ada beberapa yang menggunakan primbon yang betul-betul menyampur antara peradaban masuknya Islam dengan Jawa itu memang ada yang masih menggunakan, ada yang tidak menggunakan sama sekali. Bahkan ada yang betul-betul murni itu kan juga ada. Nah, itu memang dikelompokkan. Tadi yang dijelaskan sama Pak Cahyaji, apa sih yang menjadi pandangan Pak Cahyaji tentang primbon ini sendiri dan apakah primbon ini masih relevan untuk kita gunakan, Pak Cahyaji? Ya, jadi primbon ini kalau kita pahami secara detail ya beberapa ilmu intisarinya tetap aja itu sangat relevan. Jadinya semua ilmu, baik itu ilmu itu sudah kuno ataupun ilmu itu baru ataupun ilmu itu dari mana aja sumbernya, asalkan itu memberikan suatu manfaat yang baik ya tetap relevan atau bisa kita gunakan. Cuman kita harus memilih dari berbagai ilmu ini. Istilahnya kita harus mengambil intisarinya. Yang tidak perlu dipakai ya tidak usah digunakan. Yang bisa dipakai ya kita akan gunakan dengan baik.
di situ pun juga termasuk benar-benar menjelaskan beberapa ajaran leluhur Nusantara atau Nungso Jawi. Tetapi kekurangannya tidak ada penjelasan yang detail. Ya inilah yang menjadi kekurangan. Suatu tanda tanya yang besar. Beneri kan kepiye kan gitu. Jadi si pembaca ini disuruh memberikan istilahnya juga sebagai yang paham ya, itu juga suruh memberi istilahnya jawaban. Nah jawaban ini tidak dikasih kunci jawaban, jawabanmu benar atau salah ini ya nggak ada. Gitu. Jadinya cukup luas pembahasannya. Terus kemudian yang kitab primbon yang berhubungan dengan Khuraisin ada makna itu juga berhubungan dengan petuah Jawa dan Jongko Joyoboyo. Ini Jongko Joyoboyo kan ini sangat terkenal kan, dan semuanya itu adalah sandi semuanya sebenarnya gitu loh. Bukan kok berasal dari Prabu Jayabaya Kediri, itu tidak. Nah, nanti kita akan bahas itu ke depannya. Jongko Joyoboyo itu bagaimana, kemudian kalau dulu ada istilahnya ketika Jawa ataupun Nusantara ini mulai menurun, istilahnya ada Condro Sangkolo. Condro itu adalah bulan, Sangkolo ini adalah tahun. Jadi tahun berdasarkan bulan, atau Condro itu juga bisa dikatakan adalah menggambarkan tahun. Nah, di dunia ini tidak ada yang menggambarkan tahun dengan kata-kata. Nah, itu hanya orang luhur Nusantara. Dulu istilahnya sesuai Jongko Joyoboyo kan surutnya atau menurunnya kejayaan Nusantara itu ketika ada penjelasan mengenai Condro Sengkolo, Sirno Ilang Kertoning Bumi. Nah, nanti ini kita akan bahas ini. Sirno Ilang Kertoning Bumi itu kan surute. Nanti jayanya lagi itu di tahun apa nih Condro Sengkolonya? Nanti kita akan bahas. Kupas di sana di Jongko Joyoboyonya. Nah, kemudian yang primbon Naklan Sanjir ada makna itu adalah mengenai batu aji. Jadi nanti ada pembahasan mengenai batu yang warna kuning, warna putih, warna merah. Yang seneng-seneng dengan batu aji yaitu bisa membaca pengetahuannya. Di situ ada jemrut, kemudian ada sapir, kemudian ada merah delima. Itu di situ nanti itu juga sudah dibahas. Saya sudah memberikan gambaran yang cukup banyak. Kemudian di kitab primbon Aji Montro Rajah Yoga Brata ini juga disampaikan berbagai macam japa mantra dan ajian-ajian di situ disampaikan juga. Baik berdasarkan ajian dari kumpulan Jopa Japu, Jopo Montro atau yang dari tanah luhur Jawa ataupun yang dari manca itu juga disampaikan di situ, termasuk raja-raja yang dari mancanegara itu juga ada di situ. Campur ya. Wah, itu udah campur semuanya. Nah, mengenai nanti penggunaannya ya silakan aja terhadap pribadi masing-masing. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng, kita akan memberikan gambaran-gambaran gimana untuk penggunaannya ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Artinya gini ya Pak Cahaya, kembali lagi ya, bahwa apa yang sudah kita jelaskan di dalam podcast kita kali ini bahwa primbon itu masih relevan bisa kita gunakan baik bagi masyarakat umum ataupun bagi penghayat sendiri. Namun ada catatannya bahwa kita harus bisa memilah karena di situ luar biasa tercampur aduk antara ajaran yang asli dari leluhur kita dengan campuran dari pemahaman atau konsep atau filsafat dari manca kan gitu loh, dari pendatang yang mencoba untuk bagaimana ajaran leluhur kita itu tetap lestari namun dicampur-campur kan gitu kan Pak. Ya. Makanya kalau kita bicara 100% kalau kita meninggalkan primbon sendiri ya artinya juga kita akan banyak kehilangan ilmu-ilmu yang dulunya dicatat oleh leluhur kita. Karena kalau kita melihat sejarahnya dari primbon sendiri kan sebelum dijadikan buku catatan tuh memang dulu kan dicatat di daun dan segala macam kan Pak Cahaya. Ya. Sejarahnya seperti itu. Memang leluhur kita dulu juga mencatat. Jangan sampai kita berpikiran bahwa ajaran leluhur kita itu ajaran yang dikatakan leluhur kita itu tidak pernah mencatat, tidak pernah punya buku. Ada. Memang yang saat ini banyak orang dikenal itu kan ajaran Jawa ataupun ajaran leluhur Jawa itu tidak ada tulisannya. Dianggapnya adalah mungkin kalau di bahasa kerennya yang sekarang itu ada kitab garing, ada kitab teles kan, itu yang paling umum dijelaskan. Padahal kalau kita betul-betul telaah itu adalah salah satu metode
bagaimana di era kolonial dulu agar kita itu tidak belajar tentang ajaran leluhur kita, karena dianggap leluhur kita itu tidak mewariskan apa-apa, tidak mewariskan tulisan kan, sehingga sekarang itu kita sebagai generasi kita itu menganggapnya bahwa kenapa kita harus cari ajaran leluhur kita, tidak ada tulisannya kan gitu kan, dianggap adalah ajaran tutur saja. Namun kalau kita betul-betul pelajari banyak peninggalan-peninggalan leluhur kita, salah satunya adalah prasasti. Nulis di batu aja dijalankan oleh leluhur kita, apalagi hanya nulis di daun kan gitu loh Pak Cahya. Ini kan logika sederhana. Artinya kan leluhur kita tetap ada peninggalan secara tertulis. Maka kita jangan pesimis bahwa leluhur kita tidak ada peninggalan secara tertulis, banyak. Bahkan kalau kita bicara negara lain pun banyak menyimpan tulisan-tulisan dari leluhur kita kan gitu loh. So yang kita yang dari bangsa atau keturunan langsung dari leluhur kita menganggap leluhur kita tuh tidak bisa nulis dan bisa baca, ini bahkan repot ini. Gimana menurut Pak Cahya gimana nih Pak Cahya? Iya benar sekali Raden Kusuma. Jadi memang leluhur kita sebenarnya ini ya sangat cerdas sebenarnya, sangat cerdas. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di leluhur kita, misalkan begitu melihat dari Satworo saja, Satworo, Poncoworo, Saptoworo, itu langsung tahu loh pawukonnya apa, hari keberapa, tanggal berapa, itu langsung tahu. Itu ada metode menggunakan matematikanya. Berarti kan itu sudah sangat luar biasa. Nah, terus kalau leluhur kita tidak menulis, bagaimana orang bisa semua itu paham dengan Condro Sengkolo ataupun Suryo Sangkolo? Kalau misalnya Suryo Sangkolo ini kan penanggalan berdasarkan matahari. Kalau Condro Sangkolo kan berdasarkan rembulan. Itu tidak ditulis, bayangkan, tidak ditulis dengan angka loh, tetapi ditulis dengan sastra. Nggak ada di dunia itu seperti itu. Nah, kalau sastranya pun tentunya apa? Sudah dikelompokkan. Tidak mungkin tidak dikelompokkan. Kelompok-kelompok ini sastranya ini adalah angka 1, yang ini adalah angka 2, nantinya seperti itu. Nah, itu sudah dikelompok-kelompokkan semuanya. Makanya betapa hebatnya leluhur Jawa. Oleh karena itu, kita jangan terlena, kita harus mengikuti jejak leluhur kita yang hebat, yang sukses di zaman-zaman terdahulu. Kita pun juga harus bisa menjadi manusia-manusia yang sukses, yang hebat untuk zaman sekarang dan masa yang akan datang. Karena sudah jongkoning jagat, sudah saatnya ini harus bangkit kembali menjadi istilahnya manusia-manusia yang hebat lagi di jagat. Orang-orang Nusantara ini orang-orang yang istimewa di jagat raya ini. Gitu. Ya Pak Jayadi, jadi kalau tadi kita betul-betul sudah coba jabarkan ya secara garis besar dari adanya primbon yang ada di saat ini, kemudian ada perbedaan-perbedaannya. Nanti mungkin ke depan kita akan bahas betul-betul secara detail, sehingga subscriber kita ataupun orang yang mengikuti channel kita itu betul-betul paham mana primbon yang tercampur, mana ilmu leluhur kita yang masih utuh di dalam primbon, yang masih bisa kita lestarikan kan gitu Pak Jayadi. Betul. Jadi nantinya akan ke depan, kalau itu memang dari para pemirsa di podcast kita itu menghendaki Pak. Kalau tidak menghendaki ya sudah, kita hanya akan bahas secara garis besarnya saja. Nanti kita akan bahas tentang ilmu yang lain. Kalau memang nanti dikehendaki, kita akan bahas satu persatu secara detail. Bahkan banyak ilmu yang sebenarnya luar biasa di situ, yang betul-betul asli dari leluhur kita, yang mungkin bisa bermanfaat buat kehidupan daripada rekan-rekan semua yang menyaksikan podcast kita. Apa pesan dari Pak Cahyoaji terkait primbon ini sendiri? Ya, jadi primbon itu kalau belajar lebih baik belajar ke sumber babonnya tadi. Jadi ada sumber-sumber yang asli tadi itu yang dipelajari. Nah, cuman problemnya adalah bahasa. Jadi kalau misalkan orang luar Jawa yang tidak paham mengenai bahasa Jawa, sebaiknya juga bertanya kepada teman-teman orang Jawa yang mengerti artinya. Karena apa? Kalau sudah dirubah ke bahasa Indonesia, itu sudah tidak original, sudah tidak aslinya. Khawatirnya sudah ada pembelokan-pembelokan. Nah, contoh lah misalkan primbon judul A, gitu, ternyata isinya adalah ilmu mancanegara semuanya. Itu sudah tidak relevan dengan babon primbonnya itu. Nah, di situ makanya lebih baik belajar yang asli dari babon primbonnya. Yang pertama itu. Yang kedua, harus mengerti sandi-sandi yang ada di primbon. Karena primbon itu adalah maha sandi wara. Jadi moho sandi woro darmo. Jadi istilahnya sandi yang cukup besar, yang hebat, yang ada dalam pengetahuan, dalam budi pekerti yang baik. Sehingga kita harus tahu benar maknanya seperti apa. Karena di situ di primbon tidak dijelaskan. Nah, bagaimana kita harus menggali untuk mengetahui ini benarnya seperti apa.
Kan gitu. Yang ketiga, primbon sebagai pengetahuan yang baik dipakai, yang tidak baik ya tidak usah digunakan. Jadi tidak mutlak harus kita gunakan seperti itu, tetapi setidaknya kita punya acuan-acuan pengetahuan yang bisa kita pelajari, yang kita bisa ambil intisarinya untuk kebaikan hidup kita dan semesta alam. Ya, Ya, tentunya saya nambah sedikit bahwa apa yang kita pelajari harus kita cocokkan secara kehidupan nyata ya, Mbak ya. betul, betul, Apakah itu betul. betul-betul sesuai atau tidak? Karena tanpa kita mencocokkan, kita tidak akan tahu apakah Ya, ilmu tersebut itu sesuai atau tidak, atau hanya sebatas ilmu-ilmu yang memang secara realita itu tidak bisa dibuktikan kan gitu, Pak Cahyadi. ya, Oke, betul. terima Nggih, kasih Pak Cahyadi atas wedarannya terkait primbon Rahayu. nggih, rahayu.